Selamat pagi pemirsa, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami. Dan salam jumpa bersama YouTube channel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau awali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan melalui ibadah subuh sebagai hari ini, dengan mengawalinya melalui pujian. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, terpujilah namamu. Kita kembali ke awal angkat pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, terpujilah namamu. Sama-sama.
Yesus, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Pujian dan syukur bagimu, glory bagimu Bapa. Syukur, syukur bagimu Yesus. Engkau Raja yang kami puja dan sembah bersama jemaatmu, memuji kebesaranmu dan pujilah namamu. Glory, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus, makasih segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Sekali lagi, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat waktu ini bersama dengan jemaat, keluarga kami, pemirsa dan hamba-hamba Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih sepanjang malam kami disertai oleh Tuhan dalam peristirahatan kami. Pagi ini, subuh ini, kami menghadap hadirat-Mu, memuji Tuhan, menaikkan hormat dan syukur, pengagungan kepada Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat umat manusia. Tidak ada Allah seperti Engkau yang hidup, berkuasa dan berdaulat. Kami tinggikan, elu-elukan Engkau melalui suara kami, pujian yang kami naikkan, pola hidup kami, ucapan kami, biar Engkau dikenal dan dipuja senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Taburi kami dengan firman-Mu. Ketika kami membaca kalimat demi kalimat firman Tuhan, Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus menaruh sesuatu yang luar biasa di hati pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba-Mu dan kami semua. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus
kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Matius, dan sekarang kita di dalam pasal 10. Injil Matius pasal 10. Saya akan baca dalam satu pasal itu ayat 1 sampai dengan 42. Saya berharap jemaat, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, dan semua yang mengikuti ibadah subuh hari ini membuka Alkitab-Mu, mempersiapkan hatimu, dan mengikuti pembacaan itu, menyimak kalimat demi kalimat. Siapkan dan terus siapkan hatimu, Alkitab-Mu. Kita akan simak bersama-sama dalam Injil Matius pasal 10, dan saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Perikop berikutnya, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anaknya akan membunuh mereka. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu telah berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Perikop yang terakhir. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang isi serumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Puji Tuhan. Pasal 10 Injil Matius ada 4 perikop. Perikop yang pertama, Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi Yesus hanya membutuhkan 12 orang untuk mengubah dunia ini. 1 mengkhianati, yaitu Yudas. Jadi hanya 11 orang Yesus pakai mereka untuk mengubah dunia ini. Artinya kalau ada di tim kita yang sehat, gak perlu banyak orang untuk memberikan sebuah perubahan. Mari kita dukung gereja di mana kita tinggal, di mana kita bergereja, menjadi satu tim yang satu hati. Dan Yesus mengutus rasul-rasul yang Dia pilih itu untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dan Yesus berpesan, jangan pusingkan hal-hal duniawi. Jadi kalau saudara-saudara melayani Tuhan, kita membutuhkan makan, minum, pakaian, papan, dan lain sebagainya. Tapi Yesus berpesan, ketika engkau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, dan engkau sudah di dalam pelayanan, jangan lagi memusingkan hal-hal ini. Sebab itu semua Tuhan sediakan. Saudara, layani Tuhan. Jangan fokus persoalan, tapi fokuslah bagaimana engkau untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau. Lalu perikop yang ketiga,
penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi pada akhir zaman, dan sekaranglah akhir zaman itu, ada orang-orang Kristen akan diserahkan untuk dibunuh, disiksa. Artinya diresolusi ya gerejanya dan tempat ibadahnya. Itu Yesus sudah nubuatkan. Dan baiklah semua anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab Yesus itu Tuhan dan Raja. Percayalah saudara, Dia akan bela hidupmu. Kalau engkau sedang sakit saat ini, Tuhan akan bela. Tuhan tidak diam. Yang penting engkau melayani Tuhan. Engkau berkekurangan, Tuhan akan cukupkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sedang berkonflik di dalam rumah tangga, layani saja Tuhan. Maka Tuhan akan beri hikmat kepadamu untuk mengambil langkah-langkah menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan rumah tangga. Haleluya. Dan perikop yang keempat, Yesus membawa pemisah dan bagaimana mengikut Yesus. Yesus memberikan teladan kepada kita, memberikan petunjuk arahan bagaimana mengikut Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari layani sesama. Alkitab berkata, semua orang kita layani, baik dia anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan. Layani. Haleluya, sebab upahnya ada. Tuhan memberkati. Saya mau katakan begini, apapun sakitmu, apapun persoalanmu, apapun yang engkau hadapi, yakinlah Tuhan menolong. Yang penting engkau melayani. Layani Dia dengan pujian, layani Dia dengan segenap hati. Bukan hanya dengan engkau terlibat menjadi pemimpin pujian di gereja atau tim besuk. Bukan. Tapi apa saja yang Tuhan tempatkan karunia di dalam dirimu, gunakan untuk melayani. Jangan fokus dalam persoalan, sebab Tuhan akan tolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaatmu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh keluarga kami. Pagi hari ini mereka dipulihkan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan, diberi Tuhan pengharapan. Yang ragu, teguhkan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Yang sudah berniat meninggalkan Yesus, ingatkan dia di luar Yesus ada kebinasaan, tapi di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan memberkati seluruhnya yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan perbaikan keuangan, yang membutuhkan segala sesuatu yang perlu dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang datang melalui telepon, melalui WA, menghubungi kami, sesungguhnya Tuhan Yesus, kami hadapkan semua pergumulan mereka kepadamu. Tolonglah pergumulan mereka secara global, kami sampaikan kepadamu. Dalam pergumulan pribadi kami sampaikan juga kepadamu. Tolong semua pemirsa, tolong semua jemaatmu, tolong semua hamba-hambamu, tolong semua keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami sebutkan pertolongan Tuhan datang bagimu pagi ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.